وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. Ikhwani, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 17 Sya'ban atau yang bertepatan dengan tanggal 31 Maret, besok tanggal 1 ya. Alhamdulillah kita ditemukan kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita bersama kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan kita mengambil bab yang terakhir yaitu Kitabul Jami'. Ini kita masuk pada pembahasan doa dan zikir, bahkan zikir dan doa. Yang kemarin yang terakhir tentang masalah keutamaan la haula wala quwata illa billah, saya ingat anak. Hadis yang berapa? 1500 pas 1500. Nah, kita berarti masuk 1501 ya. Baik. (1501) ini masuk pembahasan doa. Adapun zikir sudah kita sebutkan. Sekarang pembahasan secara khusus tentang doa. Hadis yang pertama 1501, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah. Inna ad-du'a huwa al-ibadah. Rawal arba'ah Muslim Tirmidzi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kemudian 1502, walahu min hadithi Anas marfu'an bilafdin ad-du'a mukhul ibadah. Tadi hadis Nu'man, sekarang hadis Anas bin Malik marfu'an kepada Rasulullah SAW, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis ini ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah intinya ibadah. Doa itu adalah inti ibadah. Hadis yang ke 1503, walau min hadits Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu rafa'ahu laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadis Abu Hurairah sekarang. Jadi ada tiga hadis. Riwayatnya berbeda-beda, tapi inti kandungan hadis ini sama. Yang pertama tadi dari Nu'man bin Bashir, riwayat Nu'man bin Bashir. Dari yang kedua dari siapa? Anas bin Malik.
Yang ketiga, hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah bunyinya, hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Intinya kandungan hadis-hadis ini adalah sama. Intinya apa? Adalah keutamaan doa. Doa adalah ibadah yang sangat agung. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari 3 hadis di atas? Yang pertama, inna ad-du'a huwa lubbul ibadati wa ruha wa habbu 'inda Allah ta'ala min kulli syai'. Fayajibu ifradullah ta'ala bi talabil hajat. Sesungguhnya doa itu adalah inti dari ibadah dan ruhnya ibadah. Perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi ibadah, melebihi doa. Maka sudah menjadi kewajiban seorang hamba untuk mengikhlaskan doa tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang hamba untuk memanjatkan doa tersebut hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala, dalam meminta dan memohon kepadanya Subhanahu wa taala untuk terpenuhi, agar supaya terpenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi dalam masalah doa, dalam minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam minta agar supaya kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mutlak. Kalau kita minta sesuatu hajat terpenuhi, itu hanya kepada Allah kita meminta. Kalau kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kita terjatuh pada perbuatan apa? Syirik. Wa anna du'a ghairillahi wa su'ala al-mauta qada al-hajat syirkun akbar. Dan sesungguhnya, ini yang poin yang selanjutnya, sesungguhnya berdoa kepada selain Allah dan meminta-minta kepada si mayit untuk terpenuhi hajat kita, ini merupakan syirik yang amat sangat besar, syirik besar yang mengeluarkan seorang dari lingkaran Islam. Wa man fa'alahu kana musyrikan. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia terjatuh pada perbuatan syirik, dan pelakunya dikatakan musyrik. Na'udzubillah. Hadis selanjutnya 1504 An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u baina al-adhan wal iqamati la yurad. Akhrajahu Nasa'i wa ghairuhu wa sahhahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa antara azan dengan doa antara azan dan iqamat itu tidak pernah ditolak doanya. Doa antara azan dan iqamah, doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya doa yang mustajab, dikabulkan. Kapan ya ikhwan tadi? Antara azan dan iqamah. Hadisnya sahih insyaallah, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ma yustafadu min al-hadis, yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas. Yang pertama, al-awwal, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamati yustajabu. Doa antara adzan dengan iqamat mustajab, dikabulkan. Fa yanbaghi iqdamu hadzal waqti al-mubarak wa ad-du'a'u fihi. Hendaknya seorang muslim, hamba Allah yang fakir kepada Allah, dia gunakan kesempatan waktu ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan.
Hendaknya digunakan waktu yang diberkahi ini dengan sebaik-baiknya dengan berbanyak doa di dalamnya. Wa kadzalika ad-du'a ba'da shalawatil maktubati mustajab. Demikian juga doa yang dipanjatkan setelah salat 5 waktu. Doa setelah salat 5 waktu itu juga terkabulkan. Nah, dan perlu dipahami doa ini ada 2 macam. Doa itu ada 2 macam. Yang pertama doa al-ibadah. Doa al-ibadah, doa ibadah. Yang kedua doa masalah, doa yang di dalamnya ada permohonan yang kita panjatkan kepada Allah, permohonan, minta sesuatu. Namanya doa masalah, doa yang di dalamnya ada permintaan. Doa yang pertama tadi apa? Doa yang di dalamnya adalah ibadah, murni ibadah. Maksudnya apa itu? Maksudnya doa ibadah itu adalah zikir kepada Allah. Itu doa. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah doa juga, namanya doa ibadah. Baik, ana tanya sama antum, mana yang lebih afdal dari 2 doa ini? Mana yang lebih afdal? Yang lebih utama mana antara 2 ini? Doaul ibadah atau doaul masalah? Doaul ibadah. Ahsan, betul. Doa yang murni di dalamnya adalah zikir. Itu lebih afdal. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat banyak sebutkan fadkuruni adkurkum. Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Banyak ada dalil yang menunjukkan keutamaan zikir kepada Allah. Baik. Menunjukkan atau dalil yang menunjukkan akan keutamaan doa ibadah. Coba antum lihat zikir-zikir setelah sholat. Bandingkan di dalamnya antara doaul ibadah dengan doaul masalah. Lebih banyak mananya? Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW habis sholat sampai selesai. Mana yang lebih banyak perbandingannya? Zikir ibadah atau zikir doaul ibadah atau doaul masalah? Coba kita lihat. Habis salam ngapain kita? Istighfar, ya kan? Astagfirullah. Ini zikir masalah atau zikir ibadah? Astagfirullah zikir ibadah atau zikir masalah? Doaul ibadah atau doaul masalah? Lihat ini, lihat zikir itu apa? Istighfar ini apa? Di situ ada permintaan dah. Minta ampun. Berarti apa ini? Masalah. Astagfirullah. Terus Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa ini? Ibadah atau masalah? Ibadah. Ini ibadah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ibadah. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah, lahul fadl wa lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal musyrikun. Apa ini semuanya? Apa ini ikhwan? Ibadah atau masalah? Ibadah. La ilaha illallah bentuk pengagungan, pentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya doa apa? Ibadah. Doa masalah itu doa yang ada permintaannya. Baik, kita lanjutkan. Habis itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Apa ini? Ibadah atau masalah?
Allahumma la mani'a lima a'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang Engkau halangi, dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Permintaan enggak ini? Masa permintaan kayak gini nih? Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan sesuatu yang Engkau halangi, tidak ada yang bisa menghalangi yang Engkau berikan. Masa minta apa ini? Ibadah di sini. Terus subhanallah, minta enggak ini? Subhanallah, mau minta? Enggak, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, meminta? Nah, berarti apa ini? Ibadah. Allahu akbar, minta? Ibadah semuanya. Terus ditutup, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa ini? Ibadah lagi. Terus baca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebagian riwayat qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang sebagian orang perhatikan ini, sebagian riwayat yang mengatakan qul huwallahu ahad dibaca setelah habis salat 5 waktu, hadisnya lemah. Sebagian para ulama melemahkan. Baca Al-Ikhlas setelah salat 5 waktu, Al-Ikhlas saja. Yang sahih, yang disepakati kesahihannya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Syu'aib Al-Arnaud mensahihkan hadisnya, membaca qul huwallahu ahad setelah salat. Nah, mana yang lebih banyak ikhwan perbandingannya? Doaul ibadah. Berarti ini lebih disukai oleh Allah. Dari sini saja kita bisa memahami apa yang kita lihat di sekitar kita, dari masjid-masjid sekitar kita, kaum muslimin. Bahkan enggak sempat istighfar, langsung assalamualaikum, al-fatihah, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ini minta seperti ini hampir-hampir tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, kecuali zikir yang ada yang kita sebutkan tadi. Terus gimana Ustaz? Berarti kita kalau kita berarti nggak baca itu, berarti nanti kita nggak dipenuhi keutamaan. Saya bilang keutamaan ketika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan diampuni, dihapus dosa kita. Baru saya mengucapkan astagfirullah, Allah akan ampuni dosanya. Orang yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali akan diampuni dosanya sepunya buih di lautan. Baru saya membaca ayat kursi, Allah akan berikan jalan langsung, tiket langsung masuk ke surga. Yang menghalangi dia masuk surga adalah cuma kematian saja. Maksudnya kalau dia mati langsung masuk surga. Barang saya membaca ayat kursi habis ini. Kalau Allah berikan ampunan, keridhaan, diampuni dosa, apalagi yang kita harapkan dari Allah? Otomatis Allah itu kalau sudah memberikan ampunan, memberikan keridhaan, rahmatnya kepada hambanya, Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan berikan apa yang dia minta. Allah akan cukupi dia. Allah enggak sia-siakan hidupnya. Allah enggak akan mungkin sengsarakan hamba tersebut kalau Allah sudah ridha. Itulah yang kita pahami. Yang kedua, berdoa itu enggak cuman tadi. Jadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW habis sholat 5 waktu adalah kebanyakan doa apa tadi? Ibadah. Adapun doa masalah, doa yang berbau permintaan bisa antum baca kapan saja, bahkan dalam sholat. Benar nggak ikhwan? Tapi dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa-doa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran, nggak apa-apa dibaca. Nah, bukan membuat doa-doa sendiri, enggak, apalagi pakai bahasa Indonesia, enggak, jangan. Udah ngaji masa berdoa pakai bahasa Indonesia, harus latihan menghafal. Nah, begitu. Ada
seorang ikhwah bertanya kepada anak, Ustaz, kalau anak berdoa menyebut nama seorang wanita dalam doa saya, Ustaz, boleh enggak? Ini talbis iblis yang sering masuk di hatinya anak-anak muda kita. Anak itu senang sama akhwat itu, gitu. Tetangga anak, teman anak main waktu kecil sampai besar, anak cenderung, dan ibu saya pun juga suka sama dia. Boleh enggak anak sebut, ya Allah, jangan jagalah dia, jangan sampai ada yang menikahi dia kecuali saya, ya Allah. Boleh enggak? Anak jawab, enggak perlu doa seperti ini. Jangan kau ajari Allah dengan kebodohanmu. Allah itu tahu maksud kamu itu apa. Berdoalah dengan doa yang sudah diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Segala keinginan dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat itu semuanya ada di sini. Keinginan-keinginan antum, keinginan kita manusia ini di dunia ini, apa saja keinginan-keinginan kita yang baik itu masuk semuanya di sini. Istri yang salehah, istri yang cantik, solehah, hafal Al-Quran, anaknya saudagar, masuk semuanya di sini. Ini kan zamannya mimpi kan sekarang kan, pengennya cantik, ya nggak ngaca itu yang ikhwahnya ini nggak ngaca, sukanya pakai kaos oblong, tongkrongan di pinggir jalan, pengajian cuman ya ngongko-ngongko, ngumpul sama teman aja, nggak sampai masuk di hati apa yang dikaji. Nah gitu pengen mendapatkan akhwat hafid Quran, la haula wala quwwata illa billah. Kok ada ya akhwat, ada nggak akhwat yang hafid gitu Ustaz, yang mungkin layak atau sekufu dengan anak? Ya Allah, anak tanya saja, lah antum hafid memangnya? Antum hafal Al-Quran? Enggak Ustaz, ya maaf, antum kelihatannya terlalu berlebihan mengharapkan itu. Ya, koreksi diri dulu, ngaca dulu, siapa kita ini yang mengharapkan seorang wanita yang hafidhah? Kita aja nggak hafid, mengharapkan hafidhah. Sebagaimana orang yang mengharapkan seorang wanita seperti Aisyah, padahal akhlak kita tidak seperti Rasulullah SAW. Ini jauh panggang dari api. Nah, ini tolong dipahami. Jadi anak anjurkan kepada ikhwan untuk banyak berzikir kepada Allah. Perbanyaklah zikir ya ikhwan. Ya subhanallah. Kemarin kita sebutkan tentang keutamaan. Hadis yang terakhir kemarin kita sebutkan tentang apa? Keutamaan apa? Pertemuan kemarin. Gak usah yang sebulan yang lalu, gak usah. Pertemuan terakhir yang kita bahas kemarin, keutamaan apa? La haula wala quwwata illa billah. Fallah ajaib. Allah qarib ya ikhwan. Allah qarib. Kalimat la haula wala quwwata illa billah luar biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ada banyak ya, anak belajar dari anak kan punya banyak grup Syekh Abdul Razak, Syekh gabung juga Syekh Saleh Fauzan, banyak faedah Syekh Sa'ad Al-Atiq hafidhahumullah jami'an, para ulama kita ada dapat faedah yang masya Allah luar biasa yang berkaitan dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ada sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dan tidak disebutkan dalam kitab Bulughul Maram, belum disebutkan. Rasulullah SAW bersabda, man kathura humumuhu wa humumuhu falyakthir qawla la haula wala quwwata illa billah. Barang siapa orang yang banyak kesedihannya,
Barang siapa yang banyak persoalan hidupnya, barang siapa yang merasakan sempitnya himpitan hidup ini, yang buat dia stres, penat, galau, hendaknya dia itu berbanyak perkataan la haula wala quwwata illa billah. Al-Imam Makhul, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, atau Masruq, bukan Makhul, Masruq, seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Masruq ini seorang tabi'in, dia mengatakan, fa inna qawla la hawla wa la quwwata illa billah wa la malja min Allah illa ilayhi yaftahu 70 baban min ad-durri wa adnaha al-faqr. Tolong perhatikan, jangan ngantuk ya, dengarkan ini penting sekali. Sesungguhnya perkataan la haula wa la quwwata illa billah wa la malja min Allah illa ilayhi ini bisa membuka 70 pintu kesusahan. Bisa menyelesaikan 70 pintu kesusahan dalam hidup. Adnahal faqr, cabang yang paling rendah dari kesusahan ini, dari 70 pintu ini, yang paling rendah adalah pintu kemiskinan. Ini akan dijauhkan dari kemiskinan. Masya Allah. Dengan banyak baca apa? La haula wa la quwwata illa billah wa la malja'a min Allah illa ilaih. Ini ada permintaan enggak ikhwan di la haula wa la quwwata illa billah? Ada permintaan enggak ya ikhwan? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta enggak di sini? Enggak, minta itu Allahumma arinal haqq, ya Allah tunjukkan kepadaku, berikan padaku. Allah, ya Allah aku minta kepadamu. Ini minta. Di sini ada permintaan enggak? Enggak ada. Tapi dampaknya dulu subhanallah, Allah akan mudahkan permasalahan-permasalahan yang menghimpit kita, yang membuat kita susah, banyak bersedih. 70 pintu kesusahan. Yang paling rendah apa? Kemiskinan. Dihilangkan. Makanya anjurkan ikhwan untuk banyak berzikir kepada Allah. Istighfar. Ini istighfar lagi. Belum. La haula wala quwata illa billah baru selesai. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini luar biasa juga. Ini ada permintaan, mohon ampunan. Tapi kan tidak minta dunia. Jelas? Gak minta seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, tidak. Minta untuk diampuni dosa. Ya Allah ampunilah dosaku. Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah SAW mengatakan, man lazama al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahumullahu fima wa razaqahumullahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan mudahkan segala problematika yang dihadapi. Segala kesusahan Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan lapangkan dada-dadanya yang sempit, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangin. Allah ajib, wallah ya ikhwan. Antum kok gak meraktekkan, susah untuk anak meyakinkan. Praktekkan, perbanyak istighfar. Gak usah dihitung. Kok bisa jutaan lakukan jutaan. Gak usah dihitung. Kok perlu sehari gak usah ngomong. Isinya cuma apa? Istighfar. Ini pernah terjadi dan pernah orang melakukannya. Sampai dibilangi anak istrinya stres ayahnya ini. Gak mau ngomong, adanya cuma istighfar. Dan dia punya masalah yang besar. Dalam hitungan 3 hari, Masya Allah, Allah selesaikan urusan yang berat. Sampai akalnya dia itu mengatakan tidak mungkin bisa diselesaikan secepat ini.
Tapi tidak ada yang susah bagi Allah. Teman juga pengen nikah kan? Antum juga minta sama Allah berbanyak istighfar. Ini ikhwah yang sudah berumuran nikah, nggak punya modal, hana resepnya tuh nggak banyak istighfar lagi. Banyak istighfar, perbaiki diri antum, hubungan antum dengan Allah. Dagang kok ditipu orang terus, banyak istighfar. Nggak punya anak bertahun-tahun, banyak istighfar. Kok buntu aja gitu. Buntu, tahu buntu kan? Buntu ya buntu. Buntu tuh bokek kalau orang sini ya. Ini bahasa yang tidak anak sukai dari bahasa Palembang. Di antaranya buntu ini. Anak tidak suka kata-kata ini. Enggak mengandung optimis, pesimis. Nah, yang merasa dirinya itu buntu aja. Gali lubang tuh lubang, banyak istighfar lagi. Ada masalah, anak yakin ada masalah. Dan ternyata doa oleh ibadah, subhanallah, dampaknya lebih cepat daripada efeknya itu lebih cepat daripada doa masalah. Doa yang kita dalamnya ada permintaan. Dan semuanya ibadah jelas. Tapi anak bicara mana yang lebih afdal? Doa oleh ibadah. Dan Rasulullah SAW banyak doanya juga beliau yang ajarkan. Tapi di dalam keseharian yang beliau lakukan bukan doaul masalah yang beliau baca, tapi doa apa? Ibadah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih dalam sehari semalam berapa kali? Lebih dari 100 kali. Dalam riwayat dalam satu majlis saja beliau duduk segini, habis sholat duduk ngumpul dengan sahabat di masjid. Dalam satu duduk saja beliau itu beristighfar itu lebih dari 70 kali. Dihitung oleh sahabat. Sekali duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu. Fadhal. Nanti azan terus kita lanjutkan kayak kemarin. Fadhal yang azan yang biasa azan. Sini muadzinnya mana? Ganti-ganti muadzinnya ya. Baik, fadhal. Belum ada muadzin tetap. Nah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nah, seperti itu ikhwan. Ini ilmu ya. Jadi kita cuma menyampaikan, adapun prakteknya itu ya kembali pada diri kita masing-masing. Banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan. Dan kalau antum pahami dalam kehidupan ini kan ya, kehidupan ini tidak selalu nyaman, kehidupan ini tidak selalu enak, tidak selalu enjoy, tidak selalu kita itu untung, tidak selalu kita ini dipuji, tidak selalu kita ini dimuliakan, hidup di masyarakat, di apa. Sering juga kita diganggu, sering juga kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, sering juga kita mengalami sesaknya dada, sempit dada, mudah stres, segala macam. Karena urusan dunianya kayak gini nih, isinya cuma membuat orang stres. Dan tatkala kita mengalami hal-hal, perkara-perkara yang kita sukai, kalau kita mau merujuk, melihat ke belakang, ini disebabkan karena ulah diri kita juga, Pak dipikir. Disebabkan karena perbuatan kita, lalainya kita dari mengingat Allah, kurang dekatnya kita kepada Allah, kurang pasrahnya, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Ini kayaknya perlu kita, wallah kita nggak butuh kepada Allah sekejap pun. Makanya sering saya sampaikan, zikir pagi petang jangan tinggalkan, zikir sebelum tidur jangan ditinggalkan. Itu yang akan buat kita kuat. Kuat ini maksudnya dikuatkan hati kita menghadapi cobaan itu tidak mudah kita melempem dan lemah gitu. Karena kita dekat dengan Allah. Ditimpa musibah itu nyaman aja, enak, gitu. Karena semuanya gak lepas dari takdir Allah dan pasti ada hikmahnya. Meskipun berat menghadapi hidup ini. Anak dan istri sumber fitnah, harta, jabatan, stata sosial sumber ujian dan fitnah, ya kan? Belum yang lainnya, belum tatkala orang itu mendakwahkan tauhid, ajak orang kepada sunnah, musuhnya banyak. Subhanallah, musuhnya banyak. Ya, ujian itu banyak sekali. Kalau hati ini gak kita kuatkan dengan banyak berzikir kepada Allah, selesai kita. Tidak akan antum temui Nabi dan Rasul kecuali mereka orang yang senantiasa lidah-lidah dan bibir-bibir mereka basah dengan zikir. Sampai Nabi Ibrahim, gak usah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Isa, subhanallah. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, Inna Ibrahim la'awwahun halim.
Ibrahim itu adalah orang yang awah, banyak mengadu, banyak berkeluh kesah. Awah itu banyak berkeluh kesah. Maksudnya apa di sini? Para ahli tafsir mengatakan awah di sini bukan berkeluh kesah kepada manusia. Ibrahim itu banyak berkeluh kesah kepada siapa? Allah, dengan zikir dia. Katsirul dzikr, maka sebagian para ulama tafsir mengatakan dia itu baik berzikir kepada Allah, Ibrahim. Dan lihat cobaannya diterima oleh Ibrahim alaihissalam. Coba ya kawan, ya Allah, bayangin aja dah, berat sekali. Dibakar hidup-hidup. Ya kawan, dibakar hidup-hidup. Itu sebelum nikah dia. Ketika mudanya itu dibakar hidup-hidup itu Ibrahim alaihissalam. Ditonton khalayak ramai, sejagat manusia yang ada di kota itu semuanya nonton, dihinakan dia. Tatkala dia sudah punya anak dan istri, dah berkeluarga, Allah menguji lagi. Lama gak punya anak, ya Allah, nikah lama gak punya anak, 13 tahun lamanya ikhwan, baru dikaruniai anak. Setelah nikah untuk yang kedua kalinya dengan wanita yang beda, baru karuniai anak. Terakhir siapa? Anaknya Nabi Ibrahim siapa yang pertama? Ismail, bukan Ishak, Ismail. Kalau antum mengatakan anaknya Nabi Ibrahim yang paling besar, yang paling pertama adalah Ishak, itu keyakinannya orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan Ishak itu lebih tua daripada Ismail, 13 tahun. Kok keyakinannya ahli sunnah, pengikutnya Rasulullah SAW, Ismail itu adalah yang lebih apa? Lebih besar. Karena nikah dengan Sarah tidak mengkaruniai anak. 13 tahun kemudian baru nikah lagi dengan siapa? Hajar, baru mendapatkan Ismail. Ketika mendapatkan Ismail dan tumbuh berkembang jadi anak yang masya Allah yang menyenangkan orang tuanya, sudah mulai tampak belianya, anak yang pemuda yang cerdas, tangkas. Dan belum sampai umur muda, belum. Mungkin belum ada umur 10 tahun atau kurang lebih dari itu. Masih belia sekali. Diuji oleh Allah untuk menyembelih, bayangin. Kalau nggak dikuatkan hati ini dengan banyak berpikir, selesai kita. Selesai menghadapi hidup ini, selesai. Dikit-dikit, ayo cerai. Ayo kita ke PA. Aku ladeni ke PA. Kamu minta cerai. Oh, kamu jual, aku beli. Besok cerai gitu. Selesai sudah. Selesai sudah. Tamat sudah riwayat rumah tangganya. Ini kalau orang ya ini, dan ini banyak orang yang terhimpit kesempitan duniawi, ngimbasnya sampai seperti ini banyak sekali kasusnya. Tidak percaya antum dengan omongan anak, tidak apa-apa, tidak percaya, tapi silahkan cek sendiri di PA sana berapa kasus perceraian. Ini baru permasalahannya ada di rumah tangga, belum dengan anak. Ayahnya sudah komitmen pada agama, ayahnya menganjurkan anaknya untuk nikah dengan akhwat yang solehat, yang karimat, azizat, menjaga kemuliaannya. Dicarikan calon wanita yang berhijab, jilbab besar. Gak galak dia anaknya. Zamannya sekarang zaman nyari sendiri kok ya. Sudah gak zaman lagi dijodoh-jodohin kayak Siti Nurbaya. Ya tapi ayah pengennya yang syariah, yang bagus. Tak katik syari-syari.
terserah aku lah. Ayah dulu kan juga nikah nggak kayak gitu, kakak ini nikah juga nggak kayak gitu. Ujian anak ini berat, Masya Allah. Banyak orang diuji oleh anaknya, juga baik juga anak yang diuji dengan apa? Orang tuanya. Kalau nggak kita kuatkan hati ini, selesai sudah. Stres, masuk rumah sakit nih orang tua. Sahih nggak ikhwan? La ilaha illallah. Dan masih banyak lagi masalah dunia ini. Kita penting untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berzikir. Banyak sekali nasihat Rasulullah SAW. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Intinya di situ, ini poin masalah doa ini jangan keliru. Pikirannya kita banyak doa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya, tapi dia nggak pernah beristighfar. Jarang sekali berzikir kepada Allah. Jarang sekali mengucapkan zikir-zikir yang saya sampaikan tadi. Amma doa ba'da salami, ini yang kedua, ini poin yang kedua, ini koreksian dari Syekh, dan ini yang kita hadapi di masyarakat kita. Syekh Muhammad Luqman As-Salafi ini, atau Utsman As-Salafi, pengarang kitab ini Tuhfatul Kiram. Beliau dari India. Tapi beliau banyak belajar, bahkan doktornya beliau sampai ya kayak asatidah kita juga yang di Indonesia. Dari S1 sampai doktornya beliau di Ummul Qura, salah di Mekah. Dia sempat juga beliau mengajar di Saudi Arabia karena memang diakui akan keilmuannya. Diminta oleh, kalau nggak salah, Ummul Qura juga untuk jadi dosen, dan lama juga kalau nggak di Jamiatul Imam di Riyadh, beliau lama jadi dosen di Saudi Arabia, bahkan sampai meninggal di Saudi. Kalau nggak salah sampai meninggal di sana, tapi masih berkebangsaan India. Beliau melihat kondisi di India, Bangladesh, Pakistan dan sekitarnya itu nggak jauh beda dengan kita ini. Habis salam apa? Dikit-dikit apa? Habis salam itulah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikirnya? Dikirnya bareng-bareng angkat suara. Di sini loh, kayak di sini, antum nggak di sini loh. Gimana sih dikirnya jamaah-jamaah masjid ini? Amma du'a ba'da salam 'ala al-hayatil ma'rufati allati yaf'aluha an-nas al-yawm. Adapun berdoa setelah salam dengan tata cara yang sudah menyebar luas, yang kita saksikan sekarang ini, di hari-hari ini, di zaman sekarang ini, haitsu yabqa al-imam mustaqbil al-qiblah 'ala al-musalli 'ala al-musalla wa yad'u wal mu'tamuna yu'minun, yang mana imamnya tetap menghadap ke kiblat, ya kan? Imamnya di sini kan menghadap kiblat terus kan ya, habis salam menghadap kiblat terus kan ya. Terus baca apa? Doa. Terus makmumnya apa? Mengamini. Falam yakun min hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk dari petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ruwiya anhu fi hadisin maqbul. Hadis lemah aja tidak ada yang menerangkan seperti itu. Zikir bareng-bareng, terus terutama amin ya. Imamnya baca doa, makmumnya mengamini habis tiap kali sholat apa? 5 waktu. Bahkan sebelumnya diawali dengan baca Al-Fatihah. Tidak ada petunjuknya, tidak ada satu hadis pun, riwayat pun dari Rasulullah SAW yang melakukan itu, yang menjelaskan akan ibadah tersebut. Fahuwa bid'atun, kata Syekh. Ini adalah perkara apa? Bid'ah. Wa qad warada at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir wa adhkar kama. Ini perkara bid'ah, hal yang baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ada contohnya dari Rasulullah SAW adalah apa? Tasbih,
tahmid, apa lagi? Baca takbir. Berapa Pak baca zikir? 33. Masa sih? 33, terus tasbih 33, terus tahmid 33, takbir 33, terus gimana? Yang antum amalkan dulu gimana? Terus gimana habis ini? Ditutup apa? Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit. Enggak ada dalam riwayat ini. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap berapa jadi? 100. Ini dalam riwayat, satu riwayat. Banyak riwayat zikir masalah tasbih, tahmid, takbir ini. Dalam riwayat disebutkan hadis yang sahih, beliau bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nah ini kalau antum tergesa-gesa mau ada kesibukan apa, jangan lupakan apa? Zikir, tetap zikir, tapi jumlahnya dikurangi. Dan hadisnya sahih. Dalam riwayat yang lain, hadisnya sahih ya ikhwan. Beliau membaca tasbih, tahmid, takbir 11 kali. 11. Jelas ya? Dalam riwayat yang lain beliau membaca 33 dan tidak ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Banyak riwayat. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW banyak memberikan solusi pada kita. Intinya jangan tinggalkan apa? Zikir habis salat. Kita ini sudah terlambat, habis salat langsung bangun. Ya Allah, nggak adab banget, nggak sopan, nggak beradab. Bukan beradab pada imamnya, bukan. Nggak beradab sama siapa? Allah Azza wa Jalla. Kita pengennya kita itu kok punya masalah cepat diselesaikan. Pengennya kalau rezeki itu ya Soekarno-Hatta terus memegangnya, kate Patimura, kate Patimuranya, pokoknya pengennya megangnya Soekarno-Hatta yang senyum warnanya pink gitu kan, gitu pengennya kok punya duit, tapi zikir aja malas. Jadi subhanallah, perkara yang bid'ah ini harus kita ajarkan kepada manusia. Antum disuruh jadi imam, maju. Antum disuruh jadi imam siapa saja di kampung antum, maju. Habis sholat, bahkan sebelum sholat harus juga dipraktekkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sawf wa'tadilu, sawsufufakum, dirapatkan safnya, diluruskan. Umpamanya kalau sudah enggak di waktu pandemi umpamanya, sawsufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Enggak diem aja langsung Allahu Akbar, enggak diurusin saf-safnya makmum. Berat itu resikonya. Jangan terlalu cepat-cepat, tumakninah dijaga. Habis salat praktekkan. Astagfirullah, Allahumma antas salam, tabaraka ya dzal jalali. Baru menghadap kemana? Makmum. Praktekkan. Nanti kalau dikritik, apa dia? Ini sholatnya, kenapa enggak galak doain kita ini? Apa itu? Oh, Habib Umar gitu. Kalau sholat enggak galak dia itu kok jadi imam doain kita ini. Saya itu terkenal nggak mau mendoakan orang-orang yang sholat berjamaah sama saya di kompleks saya. Nggak ada masalah. Kita jelaskan inilah yang sunnah. Bahkan anak ditawar untuk jadi imam taraweh di kompleks itu, yang masya Allah masih marah, masih subur makmur bid'ahnya. Anak bilang, anak siap jadi imam, tapi minta satu syarat, tidak usah pakai bidai.
Ya saya pimpin sendiri. Nggak galak Ustaz, terbiasaan gini kayak gitu. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Saya akan ajari kalian bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Nggak galak, ya sudah, kita kan pengen berdakwah. Gitu akhi. Tapi kalau antum juga diem, kata omongan, nggak mau jelaskan kepada orang, gimana mereka bisa tahu? Dengan begitu mereka akan bertanya, Ustaz, kenapa Ustaz itu nggak zikir? Maksudnya nggak bareng-bareng, amin-amin gitu. Kita jelaskan. Karena orang-orang yang tinggal atau orang yang tinggal di sekitar kita ini nggak semuanya orang awam, nggak mau berpikir. Banyak orang-orang yang berpikir. Iya ya, anak dulu waktu haji umrah juga nggak ada. Dikir-dikir bareng-bareng, salam-salaman habis sholat. Dia mulai berpikir kayak gitu. Iya, kalau ada salaman habis sholat akhir di Masjidil Haram, bayangin. Habis sholat duhur, selesainya menjelang sholat asar, salaman baru kelar. Subhanallah. Dengan begitu mulai cahaya itu mulai, kan ini gelap, bid'ah itu kan gelap ya. Kita membawa mulai ada penerangan dikit. Orang mulai bertanya, orang mulai gelisah itu. Mana ini? Kok gini? Mulai gelisah dia. Semoga Allah dengan hidayah orang-orang seperti ini. Ada yang nggak suka, mencibir, benci sama ini biasa. Antum tinggal di gua, nggak usah bertanggaan aja, tetap akan diomong orang. Oh dia itu mau gila orang itu tinggal di gua. Antum hidup bermasyarakat diomong orang, hidup sendirian diomong orang, jalan kaki diomong orang, naik sepeda motor diomong orang, punya mobil diomong orang, nggak punya mobil diomong orang. Pengen istirahat, nggak bisa istirahat dari omongan orang. Untuk itu lakukan yang terbaik, apa yang mendatangkan ridhonya Allah, lakukan. Ini kenyataan yang pilu, pahit. Pengarang kitab ini juga merasakan seperti itu. Rahimahullah. Dan di tempat kita ini ramai, sisi ini masya Allah ya, ini luar biasa pokoknya. Saingan pokoknya, apalagi di sini kalau sholat keluar gitu kan ya kan, nggak suara dalam keluar, saingan pokoknya antara masjid dengan masjid. Ini sudah nggak ada tuntunannya, dibangga-banggain, dikeras-kerasin. La haula wala quwwata illa billah. Ada hal-hal yang lucu sebenarnya ini anak, lucu dan kasihan sebenarnya. Ya Allah, sedih gitu ini. Malam nisfu Sya'ban baru aja kan ya. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali habis sholat maghrib sampai isya, terus habis isyanya sholat sekian rakaat begitu. Bid'ah malam nisfu Sya'ban ini cuma 2 ini. Qiyamul Lail dengan waktu yang sudah ditentukan secara khusus, dan baca apa? Yasin 3 kali biasanya. Nah, orang yang berbeda, yang lainnya ngerokok, apa gitu ya, mungkin yang nggak tahu di luar ngapain atau Anda nggak tahu, yang jelas dengan 3 orang yang berbeda. Ada hadis yang sahih tentang malam nisfu Sya'ban, cuma 1 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadisnya apa? Yattali Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi lailatan nisf min Sya'ban fayaghfiru Allah ibadahu, fayaghfiru Allah lil mu'minin, fayaghfiru Allah, dalam riwayat fayaghfiru Allah ibadahu illa al-musyriki wal musyahin. Dalam riwayat yang lain fayaghfiru Allah lil mu'minin wa yumhilul kafirin wa yada'u al-hasidin. Allah di malam subhanahu wa ta'ala, di malam di pertengahan, malam pertengahan bulan Sya'ban,
malam pertengahan bulan Sya'ban. Jadi malam 15. Di malam 15 Sya'ban Allah melihat hamba-hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang kafir. Dalam riwayat kecuali orang musyrik. Perhatikan, kecuali orang musyrik. Dalam riwayat kecuali orang kafir. Dalam riwayat Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang beriman dan membiarkan orang-orang kafir, dan juga menunda untuk diampuni orang-orang yang dengki dan iri. Dalam riwayat tadi Allah mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang musyrik dan musyahid. Orang musyrik dan orang musyahid. Musyahid ini banyak penjelasan dari para ulama. Ada yang mengatakan musyahid ini orang yang terjadi perselisihan sampai diam-diaman, memutuskan tali silaturahmi. Ini musyahid. Jadi terjadi perselisihan, akhirnya nggak sapa, membuang muka, gitu loh. Ini musyahid. Orang-orang seperti ini nggak diampuni oleh Allah. Sampai dalam riwayat amhilu hadaini hatta yastaliya. Tinggalin dulu orang dua ini yang berselisih ini sampai dia damai. Tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam yang lain, musyahid ini artinya Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i beliau mengatakan musyahid adalah ahli bid'ah. Musyahid adalah ahli bid'ah yang mana mereka sering membuat ulah, memecah belah umat manusia, Yang tadi orang-orang yang melakukan bid'ah malam nisfu Sya'ban, pengennya kan diampuni dosanya, ya kan ya? Ternyata mereka tidak terancam tidak diampuni dosanya. Karena apa? Karena bid'ahnya. Jelas ya? Bismillah, ini kenyataan yang jelas. Banyak PR. Kita ini banyak PR. Makanya teman-teman anak anjurkan untuk belajar sungguh-sungguh, diamalkan. Kemudian dia apa? Didakwahkan kepada orang lain. Kalau nggak bisa mendakwahkan, kan sekarang banyak link-link YouTube kajian ya. Siapa yang nggak punya WA? Berarti semuanya punya WA ya. Ini punya gadget, punya alat-alat seperti inilah ya. Jadi kan bisa berdakwah, nyebar link kajian-kajian nanti share kepada keluarga yang berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Sampaikan. Gak galak kawan. Gak berani nge-share kayak itu ke keluarga. Anak takut diboikot itu Ustaz. Gitu ya. Ya itulah resikonya orang yang berdakwah. Yang menceramai antum atau ustaz itu? Antum cuma nge-share aja tuh. Enggak galak. Ya Allah. Terus modal apa kita mau berdakwah ini, akhi? Ngejak kajian tetangga. Galak enggak antum ngejak itu? Ayo, anak aja. Enggak, antum ini kan teroris, enggak galak anak. Antum balah sakit hati lagi kalau dibilang kayak gitu. Cuma ngeser. Ana punya grup keluarga besar dari ibu Ana. Alhamdulillah keluarga besar dari ibu Ana itu NU, ikhwan. NU. Tahu NU? NU. Bahasa Indonesianya itu NU. Loh, gimana tuh? Antum baca BRI atau BRI gitu. Orang luar nggak bingung antum BRI, BNI bingung orang luar. BNI, BRI gitu kan? NU juga gitu. Keluarga besar dari ibu NU. Keluarga besar dari ayah MU. Tahu MU? Bukan Manchester United loh ya. MU. Makanya ada istilah Muhammad Dinu.
Banyak sekarang orang sudah bergeser. Dulunya komitmen dengan sunnah juga karena MU, nggak pakai ini, nggak pakai itu, tapi nggak kuat di masyarakat, berubah dia banting setir jadi Muhammad Denu. Ada Perdanu, juga ada Muhammad Denu. Katanya Muhammadiyah tapi amalannya Muhammad Denu. Ini istilah-istilah, jangan dibuat pusing. Ini istilah saya sendiri. Ibu anak ini keluarga besarnya NU ya akhi. Ya Allah, amalan-amalan yang Masya Allah, fanatiknya pada kiai luar biasa. Tingkat tinggi sudah akhi. Sampai banyak di antara keluarga anak itu yang amalkan puasa ngebleng 1 tahun. Puasa tiap hari sama 1 tahun. Biar hebat, biar kuat, biar jadi kiai Mondro Sekti Mondroguno, gak cerdas, AK-47 kayak gitu. Itu sampai melakukan seperti itu. Apa? Anak saya kajian anak sharing secara khusus kepada orang-orang yang kolot ini. Subhanallah, anak saya, keluarganya dia itu kalau aman, alhamdulillah tidak ada kata-kata ini Wahabi, tidak ada, alhamdulillah. Masya Allah, makasih ya dek. Aku sering juga buka link antum, YouTube antum, Masya Allah. Terima kasih ya dek. Anak dengar gue senangnya bukan main-main. Meskipun dia tetap masih kayak gitu, ya udah senang. Anak juga pengen keluarganya dapat hidayah. Gimana caranya? Semampu kita. Anak punya grup juga keluarga besar tapi cucu-cucu gitu. Anak punya eyang atau eyang kan, punya kakek dari bapak ini. Dan ayah-ayah kita ini sudah banyak meninggal, tinggal sekarang cucu-cucunya aja. Ayahnya sudah meninggal, dan adik kakaknya, ayah, adiknya, ayah juga sudah banyak meninggal. Tinggal kita, makanya grup cucu-cucu Bani Umar Said gitu ya. Umar Said itu kakek saya. Anak saya kayak gitu. Sampai akhirnya karena itu kita nggak mau ngobrolnya masalah makanan. Ayo kita makan di mana hari ini? Anakku tanggal ini insya Allah. Astagfirullahaladzim. Happy birthday. Kan nggak mau kita dengar kayak gini. Kita isi aja kajian di situ. Share tulisan-tulisan. Akhirnya mau buyar itu akhi. Pada keluar semuanya gara-gara anak ngisi share link-link anak kajian di situ. Buyar semuanya. Tidak mau dinasihati pokoknya. Alhamdulillah buyar, tidak apa-apa. Kita kan berusaha. Tidak apa-apa. Dibayangkan kamu kok serius terus sih? Apa nasihat, tidak apa-apa. Daripada tidak serius. Daripada kita berbuat maksiat, lebih baik kan serius. Masa grup cuma isinya makanan, kuliner, apa ini? Alhamdulillah dari sekian banyak keluarga saya cuma satu yang nyantol lagi. Masya Allah, yang nurut, mulai ngaji. Alhamdulillah. Mas, tolong aku, kok manggil aku Mas? Tolong aku nasihati Mas, tolong aku diingatkan terus. Aku senang, aku bangga punya kakak itu. Alhamdulillah, satu orang sekian 10-an orang, satu tok. Yang penting kan kita berusaha. Dan kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, ya Allah ya Rabb. Anak ini berkeluh kesah pada antum. Karena anak juga merasakan kondisi ini memang kondisi yang luar biasa, bid'ah yang luar biasa. Semampu antum dakwahkan kepada orang lain. Ini yang bisa kita sampaikan. Baru tinggal 15 hadis lagi sebenarnya kita akan selesai dari kitab ini. Tapi anak nggak bisa janji kita bisa menyelesaikan kitab
Kitabul Jami' sebelum Ramadan. Janji Ana pengennya itu selesai sebelum Ramadan, tapi kelihatannya tidak bisa selesai kelihatannya karena banyak hal yang harus disampaikan. Ya, semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan kitab ini, dan semoga antum juga, harapan anak meskipun sedikit yang kita bahas, tidak banyak hadis yang kita bahas, cuma 100 berapa itu, semoga bisa kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.